Dulu, saya pikir saya bisa mengubah dunia. Waktu SMA, saya benar-benar percaya itu. Saya suka fisika, saya suka melihat bagaimana alam semesta bekerja. Dan seperti banyak anak muda lainnya, saya merasa hidup ini tidak memiliki batas. Saat itu cita-cita saya bahkan terdengar agak gila. Saya ingin memenangkan Nobel. Dan anehnya, dulu itu terasa mungkin. Bukan karena saya jenius, tapi karena ketika kita masih muda, dunia terlihat sangat luas dan diri kita terasa sangat besar. Lalu waktu berjalan, saya masuk ke kuliah, bertemu orang-orang yang lebih pintar, lebih disiplin, lebih berbakat, dan perlahan ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya saya mulai melihat tembok yang dulu tidak pernah terlihat saat kita masih remaja. Ternyata bekerja keras saja tidak selalu cukup. Ternyata menjadi pintar bukan berarti akan menjadi luar biasa. Dan ternyata dunia tidak sesederhana cerita motivasi yang sering kita dengar. Semakin dewasa, saya mulai sadar bahwa hampir semua orang dulu pernah merasa spesial. Dan mungkin itu bukan kebetulan. Dalam psikologi ada fenomena menarik bernama Dunning-Kruger Effect. Secara sederhana, semakin sedikit seseorang mengetahui sesuatu, semakin besar rasa percaya dirinya. Dan sebaliknya, semakin dalam seseorang belajar, semakin dia sadar betapa kecil pengetahuannya. Ini memang bukan grafik resmi psikologi manusia, tapi menurut saya bentuknya terasa sangat familiar. Di awal perjalanan hidup, rasa percaya diri kita sering berada di titik tertinggi. Saat SMA misalnya, kita belum benar-benar memahami dunia kerja, belum memahami kompetisi global, belum memahami betapa sulitnya menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, dan justru karena itu semuanya terasa mungkin. Kita berpikir, kalau saya kerja keras, saya pasti bisa. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Optimisme seperti itu bahkan penting. Banyak penemuan besar di dunia lahir dari orang-orang yang terlalu naif untuk percaya bahwa sesuatu itu mustahil. Tapi seiring waktu, hidup mulai menunjukkan kompleksitasnya. Kita mulai sadar bahwa ada jutaan orang pintar. Di luar sana ada orang yang berlatih lebih lama, ada orang yang memiliki akses lebih besar. Ada faktor keberuntungan, ada timing, ada koneksi, ada kesehatan mental, ada kondisi ekonomi, ada ribuan variabel lain yang dulu tidak pernah kita pikirkan. Dan di titik itu, kurva mulai turun. Turun bukan karena kita menjadi lebih bodoh, justru sebaliknya, kita turun karena akhirnya mulai melihat kenyataan dengan lebih jelas. Semakin belajar fisika, saya mulai sadar. Bahkan ilmuwan paling hebat pun hanya memahami sebagian kecil alam semesta. Semakin belajar matematika, saya sadar di atas setiap jawaban selalu ada pertanyaan lain yang lebih sulit. Dan semakin bertemu orang-orang hebat, semakin saya sadar bahwa dunia ini dipenuhi manusia luar biasa yang bekerja diam-diam tanpa pernah dikenal siapapun. Dulu saya berpikir orang hebat pasti sangat percaya diri. Tapi anehnya, banyak orang benar-benar pintar justru terdengar sangat hati-hati. Albert Einstein pernah mengatakan, "The more I learn, the more I realize how much I don't know." Dan semakin dewasa, saya mulai mengerti kenapa. Karena pengetahuan seringkali tidak membuat kita merasa besar. Pengetahuan justru memperlihatkan betapa kecilnya diri kita. Ada alasan kenapa banyak mahasiswa baru merasa sangat percaya diri, lalu beberapa tahun kemudian mulai penuh keraguan. Bukan karena mereka gagal, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat betapa luasnya dunia. Fenomena ini juga sering terjadi pada orang-orang yang dulu dianggap anak pintar. Saat kecil, mereka selalu mendapat nilai tinggi, selalu dipuji, selalu dianggap spesial. Lalu suatu hari mereka masuk lingkungan yang penuh orang pintar lainnya, dan tiba-tiba identitas yang selama ini mereka pegang mulai runtuh. Mereka tidak lagi menjadi yang terbaik. Dan itu menyakitkan. Karena sebagian dari kita membangun harga diri berdasarkan saya berbeda dari orang lain. Padahal dunia nyata jauh lebih brutal daripada sistem sekolah. Di dunia nyata, kerja keras tidak selalu langsung dibayar. Bakat tidak selalu menang. Dan orang paling pintar tidak selalu paling berhasil. Kadang yang bertahan justru bukan yang paling jenius, tapi yang paling konsisten menghadapi kegagalan. Bahkan banyak ilmuwan besar pun sebenarnya hidup penuh ketidakpastian. Isaac Newton menghabiskan bertahun-tahun sendirian memikirkan gravitasi dan matematika. Nikola Tesla meninggal dalam keadaan miskin dan hampir terlupakan. Marie Curie bekerja dalam kondisi laboratorium yang berbahaya demi penelitian yang bahkan belum tentu berhasil. Dan mungkin yang menarik adalah semakin besar seseorang,
seringkali semakin rendah hati cara mereka berbicara, karena mereka tahu betapa besarnya hal yang belum diketahui. Sedangkan saat kita masih muda, kita sering mengira dunia hanyalah soal ambisi. Kita berpikir hidup seperti garis lurus, belajar keras jadi hebat, sukses selesai, padahal kenyataannya jauh lebih kacau. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak orang mengalami eksistensial krisis di usia 20-an. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa hidup tidak memiliki roadmap yang jelas, bahwa menjadi luar biasa ternyata sangat sulit, dan bahwa mungkin kita hanyalah manusia biasa. Tapi anehnya, saya tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang tragis. Karena mungkin menjadi dewasa memang bukan tentang membuktikan bahwa kita luar biasa. Mungkin menjadi dewasa adalah proses memahami batas diri, tanpa kehilangan keinginan untuk tetap berjalan.